Halo kakak Pramuka, salam Pramuka. Perkenalkan, nama kakak Putu Asriwangi, bisa dipanggil Kak Asri. Di sini, Kak sebagai koordinator si kajian kepramukaan dan anggota-anggota Kak dari Dewan Kerja Ranting Banjar akan mempersembahkan video dengan materi sandi. Dalam video kali ini, kita anggota Dewan Kerja Ranting Banjar dari si kajian kepramukaan akan menjelaskan materi tentang sandi. Nah, sebelum itu saya akan mengupas lebih dalam materi apa saja yang akan dijelaskan oleh anggota-anggota saya. Yang pertama yaitu sejarah dan pengertian sandi. Yang kedua, fungsi dan kegunaan sandi. Yang ketiga, jenis-jenis sandi. Dan yang terakhir yaitu contoh penggunaan sandi. Oke, dalam video ini kita akan mulai memaparkan materi tentang sandi yang akan dimulai oleh anggota saya, yaitu materi sejarah dan pengertian sandi. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Oke, kakak akan menjelaskan materi tentang pengertian dan sejarah sandi. Sebelum itu, perkenalkan nama kakak nama Ika Fitriani, panggil saja Kak Ika. Nah, sandi berasal dari bahasa Sanskerta, yang mana artinya rahasia. Sebab itu, sandi hanya digunakan oleh orang-orang tertentu yang sudah mempelajari tentang kata kunci sandi tersebut. Pada zaman dahulu, para pahlawan menggunakan kata sandi untuk mengelabui musuhnya. Nah, sekitar tahun 3000 sebelum Masehi, di kerajaan Babilonia ditemukan tulisan cuneiform, yang dimana tulisan tersebut merupakan tulisan kuno yang berbentuk seperti paku. Tulisan tersebut digunakan untuk berkomunikasi antar kota atau mengirim berita di antar kota. Mereka memanfaatkan orang-orang tersebut menuliskan pesan di kepala para budak yang baru selesai dicukur. Lalu ditunggu agar rambut tersebut tumbuh. Setelah itu mereka dikirim ke tempat tujuan. Sampai di tempat tujuan, budak-budak itu kembali dicukur untuk mengetahui pesan yang tersembunyi dalam itu. Cara ini pun berhasil. Nah, kalau Julius Caesar biasanya menggunakan sandi loncat, di mana sistem sandi tersebut digunakan dari huruf alfabet Romawi yang ditulis dalam satu garis. Contohnya seperti angka istimewanya itu ada 5. Letakkan huruf A di jari telunjuk, kemudian loncat ke samping sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Terus di jari telunjuk ini akan menunjukkan huruf F, A, B, C, D, E, F. Begitu pun seterusnya. Selanjutnya, perkenalkan nama Kak Evan. Sekarang Kak akan menjelaskan fungsi dan kegunaan dari sandi pramuka. Penggunaan sandi pramuka. Penggunaan sandi pramuka sering digunakan dalam kegiatan pramuka seperti hunting, camping, dan juga permainan kepramukaan. Selanjutnya, fungsi dari sandi pramuka. Yang pertama, fungsi dari sandi pramuka adalah untuk berkomunikasi dengan regu kita agar tidak diketahui komunikasi yang dilakukan oleh regu lain. Fungsi kedua yaitu untuk melatih anggota pramuka dalam satu regu itu untuk membangun kerjasama dalam memecahkan sandi pramuka. Yang ketiga yaitu dapat digunakan untuk membuat buku harian, di mana fungsinya agar buku harian kita tidak diketahui isinya oleh orang lain. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya, perkenalkan nama kakak, Kak Ardi. Di sini kakak akan memberikan materi jenis-jenis sandi yang umum digunakan dalam kepramukaan. Nah, yang pertama yaitu sandi kotak, di mana dalam sandi kotak tersebut dibagi menjadi 3. Sandi kotak 1, sandi kotak 2, dan sandi kotak 3. Yang kedua yaitu sandi angka. Yang ketiga yaitu sandi rumput. Yang keempat yaitu sandi kulas ring. Yang kelima yaitu sandi AN. Yang keenam yaitu sandi AZ. Yang ketujuh yaitu sandi kimia. Dan masih banyak sandi lainnya. Sekian, terima kasih. Baik, di sini kakak akan menjelaskan beberapa pengertian sandi-sandi yang umum digunakan dalam kepramukaan. Sebelumnya, perkenalkan nama kakak Eri Natalia, bisa dipanggil Kak Eri. Baik, yang pertama yaitu sandi kotak. Sandi kotak merupakan sandi yang sangat mudah dipelajari dibandingkan dengan sandi-sandi lainnya. Mengapa? Karena sandi kotak ini memiliki sifat yang rahasia dan terkonsep, jadi sangat mudah dipelajarinya. Yang kedua yaitu sandi kulas ring. Sandi kulas ring itu
gabungan antara beberapa huruf menjadi satu kata yaitu clustering, yang dimana kata clustering itu akan diubah menjadi angka. Contohnya seperti K menjadi 1, U menjadi 2, dan seterusnya. Begitu pula dengan sandi Hermanus. Yang terakhir yaitu sandi AN. Sandi AN ini adalah sandi dasar yang kerap digunakan untuk latihan kepramukaan dan kegiatan kepramukaan. Sekian. Dalam kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan dan memaparkan contoh penggunaan sandi yang umum digunakan dalam kepramukaan. Seperti Yang pertama itu sandi kotak 1, 2, dan 3. yang kedua, sandi Hermanus. Yang ketiga sandi clustering. Yang keempat, sandi AN. Oke, di sini kakak akan menjelaskan cara membuat sandi kotak. Pertama-tama, buat dulu 2 garis ke bawah dan 2 garis ke samping, seperti gambar di samping ini. Dan di kotak pertama, buat huruf A dan huruf B. Kotak selanjutnya C dan D sampai kotak terakhir Q dan R. Dari A dan R itu terbentuk partikel dan horizontal. Dan selanjutnya buatlah seperti tanda kali, di bagian kiri itu huruf S dan T, di bagian atas V dan U, di bagian kanan huruf W dan X, dan di bagian bawah huruf Y dan Z. Bisa dilihat untuk A sampai dengan Z itu terbentuk partikel yang horizontal. Untuk memecahkan masalah sandi kotak 1, kita buat contoh soalnya. Contoh soal kita buat pramuka. Untuk membedakan huruf A dan huruf B, kita buat titik di huruf kedua agar kita mudah membedakan mana A dan B. Nah, Kak lanjut ke sandi AN. Untuk sandi AN, kita buat huruf A sampai dengan huruf M ke samping. Di bawah huruf A, kita lanjut dengan huruf N sampai dengan huruf Z. Untuk contoh soalnya, misalnya aku. Untuk A sama dengan N, dan K sama dengan X, dan untuk U-nya itu sama dengan H. Halo adik-adik, jadi kakak Kurnia di sini mau ngejelasin ke kalian tentang sandi Hermanus dan clustering. Nah, jadi kakak akan mengulas satu persatu dari sandi Hermanus. Sandi Hermanus tersebut terdiri dari 9 angka. Dari H adalah 1, E adalah 2, R adalah 3, M adalah 4, dan seterusnya sampai S adalah 9. Nah, jadi kakak akan mau ngasih contoh ke kalian. Misalnya kalian mau membuat pramuka. Nah, jadi kuncinya di sini apabila apabila huruf tersebut tidak ada di Hermanus, berarti huruf tersebut tetap ditulis. Misalnya untuk pramuka, untuk huruf P tersebut tidak ada di Hermanus, jadi P tersebut tetap ditulis. Nah, untuk huruf R ada nih, itu termasuk 3. Untuk huruf A itu ada termasuk angka 5 kan. Nah, untuk huruf M tersebut adalah huruf maksud kakak itu adalah angka 4. Nah, untuk huruf U nggak ada kan, jadi tetap tulis U. Untuk K, nah nggak ada kan, tetap tulis huruf K. Dan A itu adalah 5. Jadi sandi Hermanus dari pramuka tersebut adalah F354 UK5. Nah, udah ngerti kan? Jadi harapan Kak Kurnia semoga sih kalian tuh mengerti. Sekarang kakak akan menjelaskan tentang clustering. Maksudnya itu sandi clustering ya, mohon maaf. Nah, jadi sandi clustering tersebut sepengetahuan kakak sendiri itu tuh terdiri dari 9 angka, sama seperti sandi Hermanus, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai 9. Untuk huruf K adalah 1, untuk huruf U adalah 2, untuk huruf L adalah 3, dan seterusnya sampai huruf G adalah 9. Nah, jadi di sini kakak akan mau membuat penegak. Oke, penegak. Nah, di clustering tersebut sama juga prinsipnya seperti Hermanus. Apabila huruf tersebut tidak ada di huruf-huruf yang menyusun
kelas ring berarti huruf tersebut tetap ditulis. Misalnya untuk huruf P itu tidak ada kan di kelas ring, berarti huruf P tersebut tetap ditulis. Nah, untuk huruf E juga nggak ada, berarti tetap ditulis huruf E tersebut. Untuk huruf N, nah ada kan, itu 8. Nah, untuk huruf E nggak ada kan, huruf E. Untuk huruf G ada 9. Untuk huruf A 4. Untuk K 1. Jadi sandi kelas ring untuk penegak itu adalah FE 8E 941. Jadi semoga kalian mengerti. Itu saja penjelasan dari kakak. Terima kasih.